Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafizakian Sabia dengan NIM 12430306067 dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa semester 3 kelas B. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tafsir HTN yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Ending Solehudin MAG. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan 3 ayat yang berkaitan dengan hukum tata negara. Yang pertama ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang dimana ayat ini tuh membahas tentang hubungan antar golongan. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakaril wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan di antara kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Dan sungguh yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Adapun isi kandungan dari ayat ini, yang pertama, ayat ini tuh membahas tentang bahwa kan seruan dari ayat ini tuh wahai manusia gitu. Jadi bersifat universal, bukan hanya orang-orang mukmin saja. Sehingga semua manusia terseru. Jadi semua manusia tuh berawal dari awal yang sama, yaitu dari laki-laki dan perempuan, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah jelas bahwa manusia tercipta dari laki-laki dan perempuan, Allah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan tujuan adanya ini tuh pun bukan semata-mata adanya perpecahan atau apa, tapi untuk nantinya menjadi membangun peradaban gitu. Sehingga diksi selanjutnya tuh lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, karena saling mengenal ini timbullah peradaban, seperti itu. Kemudian di penggalan berikutnya adalah sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi perbedaan antara suku-suku dan bangsa-bangsa yang di penggalan sebelumnya tidak menentukan siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling mulia di antara mereka. Tapi di ayat ini itu dijelaskan dan ditegaskan bahwa yang paling bertakwa bukan dari ras mana, bukan dari suku mana, bukan dari bangsa mana, tapi orang-orang yang paling bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa ini pun penilaiannya jelas hanya dari Allah, tidak bisa dinilai oleh manusia. Jadi secara objektif penilaian takwa itu langsung dari Allah, sehingga di penggalan berikutnya dikatakan bahwa sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal, sehingga Allah tuh hanya Allah gitu yang tahu siapa yang paling bertakwa, dan hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang mengenal siapa yang paling bertakwa. Kemudian ayat yang kedua ialah Quran Surat At-Taubah ayat 33, yang dimana ayat ini berkaitan dengan kewajiban dan prinsip seorang pemimpin, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasul dengan membawa petunjuk dan din yang hak dan agama yang hak, dan untuk dimenangkan di atas din-din yang lainnya, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya, atau walaupun orang-orang musyrik membencinya. Jadi dalam Quran Surat ayat ini dijelaskan bahwa prinsip dan kewajiban seorang pemimpin adalah yang pertama mengikuti petunjuk yang telah dibawanya, dan kemudian memegang misi gitu untuk menegakkan, untuk menciptakan keadilan tadi, untuk memenangkan din Islam ini atau keadilan ini di atas hal-hal yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian ayat yang ketiga ada Quran Surat Al-Anfal ayat 61, yang dimana ayat ini tuh menjelaskan atau berkaitan tentang perdamaian, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janaha lis-salmi wajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim. Yang artinya, dan apabila mereka condong pada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mendengar. Samiul alim, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Isi kandungan dari ayat ini adalah, kalau dilihat dari asbabun nuzul, berawal ketika kan prinsip Islam itu sebenarnya mengajarkan pada perdamaian ya, dan perang adalah menjadi solusi akhir. Jadi ketika saat itu perang Badar, ketika musuh mengajak berdamai atau musuh ingin berdamai, maka kita harus condong padanya. Ketika mereka condong pada perdamaian, ketika musuh
condong pada perdamaian, maka condonglah padanya gitu katanya. Jadi ketika musuh ingin berdamai, maka kita harus mengikuti perdamaian tersebut dan bertawakallah kepada Allah. Jadi kan ketika musuh mengajak berdamai, ada peluang untuk bahwa itu tipu daya muslihat ya. Tapi kita jangan berpikir dulu ke situ. Maka adanya usaha untuk bertawakal. Jadi ketika kita telah mengikuti perdamaian tersebut, kita tetap bertawakal bahwa semoga ini bukan menjadi tipu daya muslihat bagi kita gitu. Karena sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mendengar gitu. Karena sejatinya Islam itu memang mengajarkan pada perdamaian, bukan pada peperangan ataupun kekerasan. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.